Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kita ketemu lagi. Pada video kali ini saya akan membagi tentang informasi yang terbaru dari dunia pendidikan dari Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim. Pengumuman yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Januari 2021 akan menjadi bulan pertama kalian kembali masuk ke sekolah. Gimana perasaannya? Sudah gak sabar kan buat ketemu teman-teman dan guru kalian di sekolah? Pasti kangen banget kan? Belajar bareng teman-teman setelah berbulan-bulan kalian melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dari rumah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim mengizinkan pemerintah daerah untuk memutuskan pembukaan sekolah atau kegiatan belajar tatap muka di seluruh zona risiko virus corona mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021, yaitu di bulan Januari 2021. Keputusan ini dilatar belakangi oleh berbagai pertimbangan dampak yang dapat terjadi kepada siswa apabila PJJ dilaksanakan lebih lama. Apa aja sih dampak negatif yang mungkin terjadi kalau tetap belajar dari rumah? Dilansir dari paparan Kemendikbud di siaran pers hari kemarin, berikut beberapa di antaranya. Semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, semakin besar dampak negatif yang terjadi pada anak. Di antaranya yaitu yang pertama, ancaman putus sekolah bagi anak. Anak harus bekerja. Resiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Kemudian persepsi orang tua. Banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Kemudian yang kedua, adanya kendala tumbuh kembang, yaitu tentang kesenjangan capaian belajar. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosioekonomi berbeda. Kemudian selanjutnya, ketidakoptimalan pertumbuhan. Turunnya keikutsertaan dalam PAUD sehingga kehilangan tumbuh kembang yang optimal di usia emas. Kemudian selanjutnya resiko learning loss. Hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan berisiko terhadap pembelajaran jangka panjang, baik kognitif maupun perkembangan karakter. Kemudian yang ketiga, tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga. Di antaranya adalah anak menjadi stres. Minimnya interaksi dengan guru, teman, dan lingkungan luar ditambah tekanan akibat sulitnya pembelajaran jarak jauh dapat menyebabkan stres pada anak. Kemudian selanjutnya, kekerasan yang tidak terdeteksi. Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Selanjutnya tentang kebijakan baru pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan, ungkap Menteri Nadiem pada siaran pers daring di akun YouTube Kemendikbud RI. Pada kebijakan baru ini, peta zona risiko sudah tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Sebelumnya, pada Agustus 2020, hanya sekolah di zona kuning dan hijau yang diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka. Menteri Nadiem Makarim pun menegaskan bahwa telah diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah yang berada di masing-masing daerah. Nah, berikut adalah izin pembelajaran tatap muka. Mulai Januari 2021, kebijakan pembelajaran tatap muka dimulai dari pemberian izin oleh pemerintah daerah atau Kanwil atau kantor Kemenak dan tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orang tua. Alur yang pertama, Pemda atau Kanwil Kemenak memberikan izin. Apabila mereka memberikan izin, maka satuan pendidikan memenuhi daftar periksa termasuk persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua. Kemudian selanjutnya orang tua
yang setuju untuk pembelajaran tatap muka, maka peserta didik mulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap. Sebaliknya, apabila Pemda atau Kanwil atau kantor Kemenak tidak memberikan izin, maka peserta didik melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh. Begitu juga apabila satuan pendidikan tidak memenuhi daftar periksa, termasuk persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua wali yang tidak setuju, maka peserta didik melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh. Nah, untuk pembelajaran tatap muka di sekolah ini berlaku mulai semester genap, tahun ajaran 2020-2021, bulan Januari 2021. Pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan namun tidak diwajibkan. Peta zonasi risiko dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nasional tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Wewenang tentang pemberian izin ini diberikan kepada 3 pihak, yaitu pemerintah daerah, Kanwil atau kantor wilayah atau kantor Kemenak, dan orang tua melalui komite sekolah. Untuk itu ditekankan juga oleh Menteri Nadiem, pemerintah daerah dan sekolah yang ingin melakukan tatap muka harus meningkatkan kesiapan dari sekarang hingga akhir tahun mendatang. Setiap orang tua pun memiliki kebebasan untuk menentukan apakah anaknya diperbolehkan untuk ikut masuk sekolah atau tidak, walaupun sekolah atau daerahnya telah memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar secara tatap muka. Kemudian selanjutnya tentang persiapan untuk sekolah tatap muka. Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah atau Kanwil atau kantor Kemenak. Pemberian kewenangan penuh pada pemerintah daerah atau Kanwil atau kantor Kemenak dalam penentuan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Pemberian izin dapat dilakukan secara serentak atau bertahap per wilayah kecamatan dan atau desa atau kelurahan. Berlaku mulai semester genap tahun 2020 hingga 2021, dimulai bulan Januari 2021, daerah dan sekolah diharapkan meningkatkan kesiapan untuk penyesuaian ini. Kebijakan pembelajaran tatap muka yang dapat dimulai pada bulan Januari 2021 mendatang ini merupakan keputusan bersama dari 4 menteri, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kebudayaan, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri. Ketentuan dan kebijakan dari belajar tatap muka ini tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat, mulai dari kapasitas jumlah murid di dalam kelas, pemakaian masker, dan juga cuci tangan tetap harus dilaksanakan untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah siap untuk kembali masuk ke sekolah? Jangan khawatir, ikuti arahan dari Pemda setempat atau sekolah kalian dan tetap laksanakan protokol kesehatan mandiri dengan ketat. Jangan biarkan pandemi ini mengurangi semangat kalian untuk mengejar cita-cita. Demikian tadi info terbaru dari dunia pendidikan tentang rencana pembelajaran tatap muka yang akan dimulai di semester genap bulan Januari 2021. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan diberikan kesehatan. Kita bersiap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali di dalam kelas. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.